Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di dalam kuali, binatang aneh itu menyusut, berjuang dengan kejam. Namun, itu masih sangat menderita saat bertarung melawan Si Hao, ditekan dengan paksa. Kuali yang terbentuk dari pancaran petir memurnikan manusia dan binatang di dalamnya. Si Hao kesakitan, tapi dia juga senang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap karena tersambar petir, terutama karena dia bahkan tidak bisa menghindar di dalam kuali, hanya mampu menahannya secara pasif, memperbaiki tubuhnya. Namun, binatang aneh ini seperti tonik penyembuh yang hebat. Itu menjadi redup, matanya tanpa cahaya. Esensi dao petirnya benar-benar diserap oleh Si Hao. Itu sekarang jauh lebih besar dari Si Hao, namun sebaliknya, ia berteriak seperti kucing, tidak dapat berjuang bebas setelah ditangkap oleh Si Hao. Itu berubah menjadi untayan cahaya petir, menyusut dan melepaskan kabut. Ini terasa terlalu enak. Apa ini? Jiwa di dalam dao petir? Si Hao memeriksanya, tetapi dia menemukan bahwa sepertinya tidak demikian. Itu tampak seperti makhluk, tetapi juga tidak memiliki jiwa. Bagaimanapun, Si Hao menerima manfaat besar. Binatang buas aneh ini memiliki pancaran petir dao murni, dan semuanya memasuki tubuhnya, memberinya pembaptisan. Semangat primordialnya sangat cemerlang. Akhirnya, semuanya menghilang. Binatang aneh itu menghilang, sepenuhnya disempurnakan oleh Si Hao. Ini harus menjadi akhir sekarang, kan? Si Hao berjalan keluar dari dalam kuali, mengangkat kepalanya ke arah langit. Awan di sekitarnya menekan, bergolak saat mereka bergerak. Itu sangat menindas. Hong! Tiba-tiba, 5 garis petir meledak, menyerang Si Hao sampai dia berdarah dari ke-7 lubang. Itu juga melepaskan pancaran listrik yang menyala-nyala. Serangan ini terlalu kuat, bahkan besi dan batu yang paling kuat pun akan hancur. Brengsek, apa yang bahkan aku lakukan? Dia mengutuk. Seluruh tubuhnya terbang keluar, tersambar petir. Ini adalah akhir dari itu. Putaran lain dimulai, langit berkelap-kelip dengan pancaran listrik yang menyala-nyala. Seolah-olah air terjun mengalir ke bawah, tak terbatas. Energi ungu naik dari timur. Si Hao merasa sedikit pusing. Dia segera menjadi terpana. Ada terlalu banyak, kan? Ratusan hingga lebih dari 1000 garis cahaya meretas, turun dari kehampaan dan melepaskan suara memekakan telinga saat mereka meretas tubuhnya. Apakah itu bahkan meninggalkannya dengan jalan hidup pada saat ini? Dia berdiri di bawah air terjun, melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Teknik berharga Kaisar Petir dengan panik beredar, mengaktifkan hingga batasnya. Meskipun demikian, rambutnya masih acak-acakan, darah memercik keluar. Sejumlah besar darahnya hangus hitam juga. Rambutnya terbakar semua, rontok. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kemudian, bahkan kulitnya pecah-pecah, terbakar busuk, seolah-olah itu adalah tanah besar yang layu. Potongan demi potongan terlepas, Si Hao dalam bahaya besar. Ada kehidupan di dalam petir, itu berisi esensi dunia. Aku akan menemukannya. Si Hao meraung dari dalam. Ini adalah bencana besar. Dia berjuang untuk bertahan. Selama dia bertahan, daging dan roh primordialnya pasti akan menjadi lebih kuat. Hanya saja, jenis penajaman ini terlalu ganas, satu kesalahan saja bisa mengakibatkan memusnahkan tubuh dan jiwanya.
Dia mengeluarkan raungan besar, menghantamkan tinjunya ke air terjun, terus melawan. Itu seperti ketika dia masih muda, membawa batu-batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin, melatih tinjunya melawan air terjun, menentang kekuatan surgawi. Hanya saja, situasinya sekarang jauh lebih menakutkan. Si Hao berlumuran darah, terluka parah. Tubuhnya hangus hitam, dan sejumlah besar kulit tua kering jatuh. Namun, semangatnya masih sangat kental. Gelombang esensi spiritual diproduksi di dalam tubuhnya, melepaskan cahaya cemerlang. Ini seperti memurnikan emas abadi, menghilangkan batu terak dan membersihkan kotoran untuk meninggalkan esensi, menempa senjata paling tajam dan paling kuat di dunia ini. Ini adalah peningkatan sejati, mengembara antara hidup dan mati, terus maju untuk merevisi kulit dan jiwa daging, menampilkan transformasi makna yang sebenarnya. Tubuhnya sangat kesakitan, sampai kulit tua terkelupas. Namun, vitalitas Si Hao menjadi lebih cemerlang, memurnikan ke sumber paling murni dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Ruang di antara alisnya berkilau cerah. Sosok kecil bersinar, dengan cara yang sama mengacungkan tinjunya, melakukan jenis pelatihan yang serupa. Daging Si Hao sangat kuat, ini tidak perlu dikatakan lagi, dan itulah mengapa dia bisa mendukung kekuatan ini. Sementara itu, sembunyikan roh primordial juga sangat menakutkan. Setelah menelan buah bodi emas, itu memperluas lautan kesadarannya, tetapi itu tidak cukup kental. Dan sekarang, setelah menderita pemukulan jenis hujan petir ini, roh primordialnya dikompresi dan diekstraksi, menjadi sangat cemerlang dan cemerlang, menghilangkan sisa kekuatan primordial yang tidak murni dari buah ajaib surga dan bumi. Si Hao menyaksikan dagingnya mengering dan kulit tua terkelupas, tetapi teks tulang di dalam dirinya berkedip-kedip. Dia sendiri sedang bertransformasi. Akhirnya, dia merasakan kekuatan hidup dari hujan petir ini. Dia membuka mulutnya yang meraung, menghadap langsung ke air terjun. Tinjunya pecah keluar. Kemudian, seluruh tubuhnya melonjak, melahap pancaran petir itu. Langit dan bumi bergemuruh, pancaran kilat melonjak tanpa henti. Si Hao mengalami transformasi yang mengejutkan. Dagingnya membengkak, tulang dahinya cemerlang. Cahaya petir mengalir tanpa henti ke tubuhnya, mengubah kondisi layunya. Ini adalah gelombang kekuatan hidup, dagingnya mengalami kelahiran kembali. Energi ungu datang dari timur, menguntungkan, damai, dan intens. Air terjun mengering, dan kemudian tebing curam tiba-tiba muncul. Ini sangat aneh, terbentuk dari petir. Si Hao bergegas ke atas, duduk di tebing, terus menggunakan teks tulang sampai akhirnya dia tenang. Dagingnya putih berkilau, sosok kecil di dalam tulang dahinya bahkan lebih cemerlang dan sangat kuat. Transformasi kali ini jauh lebih besar dan efektif dari sebelumnya. Dunia menjadi tenang kembali. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan. Setiap kali dia berpikir itu berakhir, akan selalu ada lebih banyak petir yang turun. Dia sudah menderita 2 kali berturut-turut. Hah, apakah sedang turun salju? Si Hao terdiam. Di udara, salju tebal turun, membawa udara dingin dan kesejukan yang menusuk tulang. Itu benar-benar aneh. Bahkan jika ada es dan salju di awan, seharusnya tidak seperti ini. Kaca. Ketika beberapa kepingan salju seukuran telapak tangan mendarat di tubuh Si Hao, mereka meledak dengan cahaya kilat. Energi dingin itu menindas, guntur memekakkan telinga. Itu sangat menakutkan. Petir es dan salju ini sangat aneh. Dengan setiap kepingan salju mampu meledakkan Si Hao sampai dia dikirim terbang dan batuk darah.
Kekuatannya terlalu menakutkan. Ini tidak seperti es dan salju, tetapi lebih seperti bintang jatuh yang sangat berat. Mereka terus-menerus menabrak, mendarat di tubuh Si Hao sebelum meledak. Sekarang, dia yakin bahwa Immortal Ancient telah berlalu dan era ini berubah. Dia tidak bisa dengan santai mengundang kesengsaraan petir, atau akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan aneh. Saat ini, dia secara pribadi mengalaminya. Pancaran kilat yang dia alami benar-benar berbeda dari sebelumnya, tidak seperti yang tercatat di buku tulang. Ada makhluk, air terjun, dan sekarang bahkan kilat kepingan salju muncul. Kaca. Pada akhirnya, kepingan salju yang berkibar menutupi langit, angin kencang menderu. Semua es dan salju mengembun bersama, menyegel Si Hao di dalam, membekukannya di dalam bongkahan es besar seperti kristal. Tingginya 10 sang, dan itu menggantung di kehampaan, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Bahkan mereka yang sekuat ahli tertinggi memiliki daging dan roh primordial mereka dibekukan. Kekuatan magis mereka ditekan dan dipadatkan, tidak dapat digunakan. Jelas bahwa ini bukan hanya masalah suhu. Ada hukum alam yang terkandung di dalamnya juga. Kesengsaraan petir es dan salju ini sangat aneh. Si Hao merasa pusing. Dia disegel di dalam, mengalami serangan hukum alam dingin yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, kekuatan petir Dao memasuki tubuhnya, langsung mencoba menghancurkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tertidur, tidak bisa memejamkan mata, atau dia akan mati dalam kesusahan kilat yang aneh ini. Sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai bersinar, dan kemudian berkembang dengan cahaya. Energi darah bergolak dan energi yang besar melonjak. Bahkan karakter, dosa, di dahinya melonjak ke udara. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, melepaskan semua potensi tubuhnya. Seluruh tubuhnya mulai terbakar seperti bola api. Pada akhirnya, dia berubah menjadi matahari keemasan besar yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Akhirnya, 10 sang balok, es, retak, dan kemudian meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang tak berujung, berhamburan ke tubuhnya, akhirnya terserap. Sangat menyeramkan. Kesengsaraan kilat yang saya alami pasti memiliki sejarah yang luar biasa. Si Hao sangat yakin bahwa meskipun percobaan ini sangat berbahaya, manfaatnya akan sama besar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia melewati cobaan kematian, tubuhnya tampak perlahan berubah, menjadi lebih tangguh dan kokoh. Roh primordialnya menjadi semakin murni, berubah menjadi bola cahaya yang gemerlap, membungkus sosok kecil itu. Aku menjadi lebih kuat. Hong. Setelah hening sejenak, kesengsaraan petir lainnya turun. Sama seperti itu, Si Hao mengalami cobaan besar, terus-menerus mengalami kesengsaraan, dengan masing-masing berlanjut cukup lama. Setelah menghitung semuanya, dia benar-benar melewati 9 kesengsaraan surgawi yang berbeda. Ini, dia sedikit terkejut. 9 jenis kesengsaraan surgawi dapat dianggap sebagai kesengsaraan petir yang paling kuat. Pakar era kuno abadi hanya akan mengalami 3 atau 4. Namun, mereka yang melampaui 5 kesengsaraan surgawi yang besar semuanya bukan orang biasa. 9 jenis kesengsaraan yang saya hadapi sekarang sebagian besar aneh dan belum pernah terdengar sebelumnya. Hanya 3 jenis yang tercatat dalam buku tulang sebagai kesengsaraan petir yang paling kuat. Si Hao tetap diam untuk waktu yang lama. Ini baru pertama kalinya dia mengalami kesengsaraan, namun dia mengalami jenis perawatan ini. Itu mudah untuk dibicarakan, tetapi dia diledakkan dengan menyedihkan 5 atau 6 kali, yang terburuk hampir kepalanya dipenggal. Anggota tubuhnya patah, dan potongan tulang terbang keluar. Hanya saja,
dia masih berhasil melewatinya dengan susah payah. Yang direkam semuanya sangat aneh, tetapi dia merasa bahwa yang tidak direkam bahkan lebih menyeramkan. Saya akhirnya berhasil melewati. Si Hao menghela nafas. Hong. Garis besar petir menghantam seperti laut besar, langsung meledakkan Si Hao sampai tulangnya patah. Bahkan teks tulangnya tidak bisa melindunginya, segera menyebabkan darah menutupi tubuhnya. Kenapa masih ada lagi? Kali ini, Si Hao benar-benar gugup. Bahkan mengasah tubuh seseorang ada batasnya. Dia terus-menerus melewati 9 kesengsaraan surgawi, dan bahkan di era kuno abadi, itu adalah jenis kesengsaraan terbesar. Selain itu, setiap kesengsaraan sangat aneh dan menakutkan. Mengapa yang ke-10 muncul? Ini hanya meminta hidupnya, tidak puas sampai dia mati. Ini benar-benar kesengsaraan besar yang dimaksudkan untuk menghancurkannya. Dia mengingat pepatah samar di dalam buku tulang yang rusak yang menyatakan bahwa mungkin ada kesengsaraan besar ke-10, tetapi biasanya itu tidak akan muncul di dunia. Dia secara tak terduga menemukannya. Ini jelas merupakan hukuman yang harus dia hadapi karena dengan tergesa-gesa mencoba ini di dunia yang awalnya tanpa kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya setiap kesengsaraan begitu kuat dan menakutkan. Ini terutama terjadi pada pukulan terakhir, kesengsaraan besar ke-10. Kali ini, Si Hao hampir mati. Dia diledakkan sampai dagingnya terbang kemana-mana, tulang putihnya terlihat. Kedua lengannya patah, dan dia diretas oleh pancaran petir yang tak tertandingi di pinggang. Kamu ingin membunuhku? Mustahil. Si Hao meraung dengan marah, menggunakan semua keterampilan daonya untuk mengumpulkan daging dan tulangnya secara paksa, menyatukan tubuhnya. Energi darahnya bergolak, membungkus dirinya sendiri. Ini adalah pemurnian hidup dan mati. Si Hao mengalami cobaan yang paling pahit. Pada akhirnya, pancaran petir menjadi lemah. Dia melompat keluar, bergegas ke daerah pegunungan. Mengapa ada daerah pegunungan? Dia terkejut, menyadari bahwa 10 kesengsaraan ini belum berakhir. Wilayah pegunungan bergoyang, suara kuku terdengar di udara, menginjak-injak tanah. Seolah-olah terjadi gempa besar. Sesosok dengan gila berlari dari kejauhan, kuda perang yang berwarna merah seperti darah. Rambut di pelipisnya terbakar seperti api. Di punggung kuda ini duduk sosok yang memegang tombak Heavenard di tangannya. Kekuatan ilahinya mengejutkan dunia, energi perang mengalir deras ke surga. Itu sangat berbahaya. Si Hao melepaskan raungan panjang. Dagingnya melonjak dengan kekuatan. Pikirannya diperkuat, bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir. Individu di dalam petir bergerak di atas tunggangannya. Ini di luar nalar, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Hanya ada pertempuran hidup atau mati. Sial! Teknik berharga Kaisar Petir meletus. Si Hao dipaksa ke jalan ekstrim ini. Dia menunjukkan semua misterinya yang dalam untuk melakukan pertempuran hebat, berbenturan dengan tombak besar itu. Segera setelah itu, darah keluar dari tubuhnya, hampir membuatnya mati. Kesengsaraan besar ke-10 telah muncul. Anda ingin mengakhiri saya di sini? Aku tidak akan membiarkan Anda memiliki cara Anda. Reinkarnasi. Si Hao meraung. Teknik berharga reinkarnasi muncul. Pancarannya cemerlang, menenggelamkan segalanya. Pria dan tunggangan di depannya menerima pukulan berat ini, keduanya batuk darah dan terbang terbalik. Mereka terbentuk dari petir. Membunuh. Si Hao segera menjadi gila, seluruh tubuhnya dibantai.
Orang itu tubuhnya diledakkan oleh Si Hao. Kemudian, apa yang tidak diharapkan Si Hao adalah petir itu turun, mengisi kembali individu dan tunggangan itu, menumbuhkannya kembali di tempat itu. Mereka membantai lagi, dan kali ini, kekuatan bertarung mereka meningkat. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa dibunuh, dan setiap kali mereka dikalahkan, mereka akan menjadi lebih kuat. Pertempuran ini membuat Si Hao setengah lumpuh dan tulangnya terbelah. Itu sangat menyedihkan. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Teknik berharga reinkarnasi dan teknik berharga Kunpeng, keduanya ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dia tiba di alam yang lebih tinggi. Ini adalah perjuangan pahit terakhirnya. Dia hampir tidak bisa menahan lebih lama lagi. Membunuh. Mata Si Hao masih cemerlang, semangat juangnya tidak hilang. Terlepas dari jenis cedera serius apa yang dia terima, tidak peduli seberapa menakutkan lawannya, dia masih melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, tidak menunjukkan rasa takut. Dia tidak tahu berapa kali dia membalas orang itu, tetapi akhirnya pancaran kilat menghilang, dan pria serta tunggangannya menghilang. Kali ini, energi vital Si Hao akan mengering. Pertarungan itu terlalu sulit, individu itu kuat hingga tingkat yang konyol. Terlebih lagi, pria dan tunggangan itu bisa beregenerasi bahkan setelah separuh tubuh mereka dihancurkan. Kekuatan mereka juga meningkat seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dari kekalahan mereka sebelumnya. Aku sudah sangat menderita kali ini, tubuhku hampir hancur. Si Hao duduk di tanah. Kesengsaraan petir kali ini tidak terbayangkan. Di bagian belakang kepalanya, ada piringan dewa yang seluruhnya terbuat dari simbol. Baru saja, itu terus bersinar, sepenuhnya merekam semuanya sebelum menghilang. Namun, Si Hao tidak menyadarinya. Tanah gunung itu kabur. Tempat ini terbentuk dari kilat, mundur bersama dengan kesengsaraan surgawi. Akhirnya menjadi tidak stabil, diambang menghilang. Aku berhasil melewati kesengsaraan. Si Hao berkata dengan lembut, diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah lama mencapai lingkaran besar ahli tertinggi. Pada saat ini, meskipun tulangnya patah dan ototnya patah, daging yang terbelah menjadi lebih kokoh, berkedip dengan cahaya yang sulit untuk dijelaskan. Semangat primordialnya juga bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ya! Sesosok kecil berjalan keluar dari antara alisnya, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Langit awan dipindahkan, dan tidak diketahui berapa banyak cahaya petir yang melonjak. Aura petir itu padat, membungkusnya di dalam. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang menyebar. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun, tidak melepaskan jejak. Daging dan roh primordialnya terbungkus dalam cahaya petir, menyerap petir kesusahan yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Si Hao bisa dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah itu daging atau roh primordialnya, seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Ini adalah pembersihan yang tak terbayangkan. Di sana, dia mengangkat kepalanya ke arah kedalaman awan. Cahaya petir meringkuk di sekitarnya. Ada kolam, badan penuh air. Itu benar-benar muncul. Si Hao bergegas. Dia tahu bahwa semuanya sekarang sepadan. Meskipun dia diledakkan secara menyedihkan oleh 10 kesengsaraan petir yang jahat, genangan cairan berharga ini cukup baginya untuk mengalami kelahiran kembali. Cedera tubuhnya tidak bisa dianggap banyak sama sekali, dan mereka pasti akan berubah lagi. Dalam sekejap mata, Si Hao bergegas melalui pancaran petir,
tiba di depannya. Kolam petir yang sederhana dan tanpa hiasan itu kaya dan mempesona. Ada gelombang energi yang kuat, serta gelombang aroma. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.